Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini sekarang sedang berada di toko dalam rangka untuk satu menerima karyawan baru. Kemudian permasalahan atau tantangan yang ada adalah penentuan penggajian, karena sales atau karyawan ini berfungsi nanti atau berperan sebagai sales order atau take order, yaitu semacam sales yang bertugas atas nama yang bertugas untuk mencari pesanan atau menawarkan barang. Baru pertama, maka kami pengelola atau pengurus memikirkan kontrak-kontrak perjanjiannya, kemudian skema penggajian. Nah, untuk awal-awal ini karena situasinya dalam ketidakpastian bagaimana performa yang bersangkutan, kemudian kesiapan toko juga bagaimana dalam bekerja sama dengan dia, artinya dalam pelayanan kebutuhan barang yang berhasil didapatkan pesanan oleh dia, maka ada masa percobaan selama 3 bulan ini nanti, sehingga penggajian yang kami buat adalah penggajian masa percobaan, begitu, dimana masa penggajian ini terdiri dari gaji tetap, uang makan, uang bensin, dan kemudian adalah insentif jika pencapaian target terpenuhi, mulai dari target level A, level B, level C, dan D kalau nggak salah sekitar 30 juta, 60 juta, dan seterusnya ke atas. Itu ada insentif tertentu yang kurang lebih, kalau keuntungan misalnya barang itu 3,5%, maka insentif berkisar antara setengah sampai 2%, begitu. Nah, untuk masa awal-awal ini kita lakukan masa percobaan selama 3 bulan dulu, nanti kami evaluasi lagi. Dan siang ini menunggu karyawan yang akan diterima sebagai sales TO, begitu. Langsung ya. Dan uang bensin dan makan untuk 1 hari, tujuannya dia untuk survei saja. Survei, terus outputnya adalah survei, kemudian outputnya adalah daftar outlet. Kemudian Berarti perlu formulir ya? Formulir, daftar outlet, kemudian juga pesanan kalau ada. Berarti dia dikasih kartu nama atau surat tugas? Kartu nama. Terus kemudian hari tanggal 1 mulai kerja. Ini karena ini hanya uang bensin dan uang makan, dia nggak full. Jadi kan 12.000 plus 10.000, 22.000. Katakanlah kali 7. Satu hari Pak. Oh, satu hari. Aja. Untuk hari. Gak apa-apa, bagus. Jadi ini katakan mulai jam 8 sampai jam 13. Coba dapat apa dia gitu kan? Gimana? Iya. Terus ini nanti perlu dijelaskan, berarti kendaraan yang dipakai yang mana? Ini kan ini kan? Iya, pakai ini. Pakai ini, tapi kalau dia mau pakai yang lain ya monggo. Iya. Jadi kita hanya memberikan ini. Ini adalah surat perjanjian kerjasamanya, mengalami 3-5 kali revisi ya. Terus tanda tangannya di sini, tanda tangannya manajer sama. Oke. Nah, kemudian salah satunya Pak Zani sebagai ketua perkumpulannya, dan saya di sini membantu sebagai manajemen. Nah, di salah satu mat di sini seperti itu. Nah, setelah kita kaji, ada beberapa kali diskusi ya, interview waktu itu ya. Nah, kita sudah bisa menentukan Mas Indra ini, insya Allah bisa bergabung, gitu ya, bisa bergabung. Tapi kita nanti ada beberapa yang harus kita sepakati bersama, kaitannya dengan pekerjaannya seperti apa, kemudian penggajiannya seperti apa. Nanti kita ya atau tidak, nanti kita bisa lihat bersama-sama. Iya. Gitu ya.
Sebelumnya atau Pak kerja di mana? Di Trans Pak. Transmart ya. Iya. Nah, kalau dari lowongan kerja yang Bos Tumat ini butuhkan itu ada kepala toko dan juga sales TO. Nah, saat ini Mas Indra kami tawarkan untuk berada di posisi sales TO, gitu, kurang lebihnya sales TO. Barangkali Mas Indra ada bayangan nanti kira-kira ngapain saja? Warung gitu, warung kelontong. Kayak memperkenalkan bahwasanya di 212 ini gitu. Terus gimana, berminat gak kalau satu misal saya masukin barang ke situ. Oh iya, gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian nanti tentu kita ada beberapa halaman untuk membantu sampean ya, kalau misalkan mapping area dan Iya, area offline-nya itu. Pernah ya punya kayak gini? Pernah. Gitu. Terus mungkin punya daftar toko-toko di sini? Toko-toko. Ya kemungkinan kecil ada. Ada ya? Ada. Atau bisa juga UMKM, industri-industri di Batu? UMKM, insya Allah ada. Nah itu nanti yang sebagai di sini juga menyediakan UMKM gitu apa? Kita support mereka. Oh, support produk-produk kita, katakan tepung, minyak, mereka kan butuh ya. Oh iya. Nah itu yang nanti kita bisa masuk. Iya. Gitu. Nah detailnya ada misalkan nanti nulisnya di mana dan sebagainya nanti pertemuan berikutnya. Kalau hari ini kita deal. Nah ini mungkin sebelum saya jelaskan, sampean baca dulu saja. Permisi Pak. Saya dulu saja. Nah, kemudian insentif ini per bulan, diterima per bulan sesuai dengan berapa dapat capaiannya. Di pencapaian. Gitu. Nah, ini ada insentif A, B, C, D, E, F. Nah, misalkan ini kalau sama mendapatkan 25 juta, artinya sampai segini. Kalau sama mendapatkan misalkan 60 juta, artinya di sini capaiannya adalah 30 juta, 50 juta plus 10 juta. Dikalikan ini dapatnya berapa total ini. Nah, contoh gini. Bulan Juni ya, sampean dapat 145 juta selama 1 bulan. Nah, 1 poin ini kemudian ini fixed cost lah ya tetap. Kemudian tapi kalau misalkan nggak masuk ya nggak ada ya. Nggak ada. Kemudian insentif ini berdasarkan ini dia. Berarti kalau 145 30 tambah 20 tambah 30 tambah sekian hanya sekian, ini jadinya di sini. Iya. Nah, kurang lebih seperti itu. Gimana, ada yang mau disusulkan? Kalau untuk kasiran Gimana Mas? kan biasanya kan sendiri-sendiri. Iya. Apa itu dijadikan satu sama kasiran toko apa gimana? Oh, beda. Beda. Nah, ada lagi kalau nanti dalam prosesnya itu juga siapa panggilan Indra. Indra ini bisa juga berdiskusi dengan Pak Maitri. Ada sesuatu kan sistemnya ini bisa dibangun bersama. Iya. Ya, bisa dibangun bersama. Kan gitu Pak Maitri ya. Iya. Untuk outline yang pertama ini adalah awalan. Setelah itu kan bisa saling adaptasi. Situasinya kan beda dengan pekerjaan sebelumnya atau tempat kerja sebelumnya. Dan di sini juga polanya kan juga menyesuaikan dengan apa yang paling kira-kira paling cocok, paling tepat dan saling menguntungkan kan gitu. Supaya Mas Indra juga untung, di sini juga untungkan gitu kan, kemitraan kerjasama. Baik, positif ya Pak ya. Iya. Nah, berikutnya kita hari ini tanggal 25 sudah diskusi, Mas Indra sudah oke. Nanti akan saya cetakkan yang
dua cetak, kemudian sekarang hari Kamis, besok Sabtu ini mulai untuk penjajakan pertama. Iya. Jadi hari Sabtu itu hanya separuh hari, nanti kita akan berikan uang bensin dan uang makan, kemudian sama bebas keliling di wilayah Kota Batu, kecamatan manapun bebas. Targetnya adalah nanti kita komunikasi melalui grup, jadi sama laporan lokasi, kemudian foto lokasi. Nah kemudian juga nanti sama nuliskan ada target tempatnya, produk apa yang sudah ditawarkan dan sebagainya. Nah nanti akan kita bekali dengan kartu nama. Iya. Seperti itu. Dan berkas-berkas lain yang bisa membantu. Gitu. Insya Allah hari Sabtu bisa. Iya. Oke. Ada apa lagi? Nah, Untuk sales TU ini sudah jalan gitu apa-apa? ini belum Ini awal. awal. Terus juga Mas Indra juga perlu tahu ini kan semata-mata bukan toko ini bukan semata-mata cari keuntungan ya. Iya. Kan gitu, karena kan punyanya orang-orang Islam dengan modal yang Iya. ya menengah ke bawah ya, mungkin sudah tahu ya. Itu. Jadi kerja ya harus dapat hasil tapi diniati ibadah kan, tetap gitu Iya, ya. Pak. Ibadah untuk istri di rumah ya Iya. kan. Terus nanam kepercayaan kan gitu ya. Orang pinter banyak tapi kan belum tentu dipercaya orang, nggak bisa kerja kan. Ibadah supaya barokah ya. Terus juga kepercayaan itu kan juga penting gitu kan, Utama Pak. utama. Untuk areanya Kota Batu gitu. Kota Batu. Terutama Ya. kalau luar nggak apa-apa. Monggo Pak Menteri. Ya. Ini mau dibaca dulu silakan, tapi isinya sama. Iya. Jadi kurang lebih seperti itu Mas Indra. Nah di sini saya masukkan titik gitu ya, Iya. untuk komunikasi lebih lanjut. Oke, sementara itu Sudah Pak. sudah Ini. dibawa gitu ya. Oke. Monggo. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam. Anu Pak Menteri, anak itu bisa digali kan dia pengalaman sebelumnya ada. Jadi sebenarnya kita mau lanjutkan, tapi nggak apa-apa, Pak Letri kan sudah memotong, memutus. Saya ingin melanjutkan ini tadi. Gimana sebelumnya? Bisa. Sebelumnya kan termasuk dokumen-dokumen kan dia begini. Sebelumnya ada sales TU. Ini uang nggak ada kan. Masuk di sini belum pengalaman. Belum pernah, bukan paling nggak toko ini belum pernah. Nah, harus kita gali. Sebelum ini gimana? Sebelum ini kamu gimana? Sebelum ini gimana? Kan gitu. Dan sebelumnya lebih banyak belajar dari dia. Ya, akan seperti itu. Dokumen-dokumennya. Jadi nanti entah Sabtu atau Sabtu nggak ada. Kita panggil untuk ngomongin sebelumnya kamu gimana sistemnya. Sistemnya gimana? Sistemnya gimana? Sekarang Siska. Ya. Sekali Tuhan. Ketiga. Ini nggak simulasi dulu lah untuk barangnya ngambil gimana, ke siapa kan belum. Si siapa ini tadi? Indra. Dia pas nggak banget, nggak sampai. Hah? Survei saja. Survei aja. Iya. Senin itu. Iya. Saya mau rencana hari ini juga sih. Cuman ini tadi label harga yang 3 harga itu kan kita belum bisa menunjukkan gitu. Apa? Label harga. Oh, Kita label. belum- Nah, yang 1, 2, 3 harga itu belum bisa menunjukkan. Rencananya sih saya seperti itu. Iya, cuma sama telok Berarti barang ini. berarti kapan Ya, disimulasikan? Sabtu Sabtu. Tadi saya di grup kan WA ya tentang label harga. Kemarin lusa kan. Itu juga agenda saya seperti itu sebenarnya.
Sebenarnya setelah digali juga dia dipanggil lagi. Nah, Bakal saya. itu Pak Sani. Sekarang tak panggil ya. Coba sih kan. Iya. Ya. Mau keluar ya? Oh, ke bank. Jadi ini tadi sudah berlangsung penandatanganan kontrak antara karyawan baru dengan kami, dengan saya. Yang menarik dari karyawan ini tadi adalah dia sangat yakin dalam bekerja, siap bekerja, kemudian semangat bekerja saya lihat, dan dia tidak mempermasalahkan berapa besaran gaji yang akan dia dapatkan atau uang yang didapatkan. Dan yang modal bagi kami adalah kami mempunyai hubungan yang positif dengan karyawan. Jadi kami merasa karyawan jika keluar itu tidak ada masalah. Yang memang alasan mereka keluar adalah alasan eksternal. Alasan eksternal itu misalnya ikut suaminya atau karena dia berumah tangga sehingga perlu menyesuaikan pola hariannya, antar jemput dan lain-lain, sehingga mereka merasa perlu pindah tempat kerja, alasannya itu. Kemudian perubahan-perubahan yang ada juga merupakan peluang bagi karyawan yang lain, sehingga karyawan yang lain dengan mudah, dengan leluasa mereka memperoleh promosi atau harapan baru atau pekerjaan baru dibanding dengan kerja harian sebelumnya, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atas hadirnya kedatangan di sini. Ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan, ya, berkaitan sama toko tentunya. Nah, beberapa tahun lalu saya kan semuanya sudah tahu Mas Fauzi berencana untuk berwirausaha. Saya pribadi mewakili Perkumpulan Madani dan juga ada Pak Sani juga. Sebenarnya tidak masalah, ya. Justru kita mendukung karena tentu Mas Fauzi ini punya harapan-harapan, cita-cita yang ke depan yang tentunya ingin dicapai gitu. Jadi nggak masalah. Dan yang kedua, kita juga berterima kasih banyak selama 2 tahun ya, hampir 2 tahun Mas Fauzi sudah bergabung untuk membangun toko ini mulai dari awal hingga sampai sekarang, yang aktif di kontribusi untuk toko ini gitu. Nah, sehubungan dengan itu ada beberapa akhirnya kita perlu merombak supaya toko ini bisa performanya bisa maksimal seperti itu. Nah, tadi pagi saya juga ngobrol sama Mas Ridwan. Saya tanya, Mas Ridwan, ini enaknya gimana ya, di bagian MD atau yang di administrasi, tapi Mas Ridwan lebih cocok di MD. Mbak Siska Joksel itu insya Allah bisa mensupport untuk administrasi gitu. Nah, sehingga nanti tadi kan juga sudah ada calon Sasteo yang juga akan bergabung dengan kita ya, bersama-sama. Nah, kurang lebih akan saya gambarkan ini rencana kita, kurang lebih seperti ini gambarnya. Jadi kita pelan-pelan kita akan kelihatan gitu. Selama ini kita masih sangat intensif dengan basmalah, tapi sebetulnya basmalah juga mendukung kita, insya Allah begitu ya Pak Zania, untuk bisa berdiri sendiri. Karena dulu ketika pertama kali kita ke basmalah, ya basmalah itu sangat terbuka untuk membantu, dan juga mereka juga paham bahwa nantinya, dan juga kalau kita akan lepas itu juga mereka sudah paham. Nah, intinya mereka
membantu kita supaya gimana bisa mandiri. Nah, insya Allah ini adalah momen yang tepat untuk kita bersama dan kita sama-sama belajar gitu. Nah, seandainya kita pelan-pelan itu kita sudah lepas ya, bukan berarti lepas semuanya, tapi dalam hal pekerjaan ini ya kurang lebih seperti ini. Ada bagian manajemen. Manajemen itu saya, Pak Zani dan Pak Reza. Kemudian di bawahnya adalah kepala toko. Nah, di bawahnya adalah bagian admin dan MD. Admin yang berkaitan dengan keuangan dan juga berkas-berkas dokumen-dokumen. MD ini barang, kemudian input barang, kemudian juga display seperti itu ya Mas Ridwan ya. Nah, kemudian kasir, pramuniaga, dan SKU. Nah, nanti sebelumnya Mas Fauzi sangat intensif sekali ya. Kalau di perjanjian atau permohonan untuk pengunduran diri tanggal 28 betul ya Mas ya? 26. Oh 26 ya? Di surat 26 ya. Ini kalau misalkan bisa dan sangat berkenan, kami mesti minta bantuan Mas Fauzi ya gitu. Jadi kita minta bantuan. Nanti gini, kepala toko sementara akan saya bantu. Nah, kemudian di sini Pak Siska. Nah, Pak Siska di sini. Mas Ridwan lebih banyak di sini. Ya, lebih banyak di sini. Kemudian bagaimana dengan Mas Fauzi? Nanti kurang lebih saya minta bantuannya 2-3 minggu Mas Fauzi. Sebulan depan. Ya. Nah, ketika sampai Mas Fauzi itu berada di di sini, itu nanti masuknya di pramuniaga. Masuknya di pramuniaga dan masuk pagi yang mensupport Mbak Siska sampai dengan bisa sukses. Gitu. Nah, Mas Ridwan juga seperti biasanya. Kemudian kasir dan SKU bekerja seperti biasanya. Seperti itu. Nah, terkait dengan administrasi ini, software yang baru itu sebetulnya insya Allah banyak fiturnya yang kita bisa gunakan untuk lebih bisa maju lagi di sini. Nah, kita pelan-pelan kemarin dan sebelum-sebelumnya saya coba fitur satu persatu ya, supaya kita bisa lebih efisien ya, lebih dalam proses pekerjaan kita gitu. Nah, selama kita masih belum lepas dengan basmalah, artinya software atau inputan di basmalah tetap kita lakukan Mas Fauzi dan Mas Siska, tetap kita lakukan, tapi untuk laporan yang di di software itu juga wajib kita masukkan, seperti hanya uang masuk, uang keluar, sales dan sebagainya itu, jadi gitu. Kemudian nanti kalau seandainya barangkali ada kendala dalam proses software baru ini, ya wajar, nanti bisa kontak-kontak dengan saya, Pak, ini kurangnya apa, insya Allah lah bisa saya coba untuk belajar untuk membantu, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan. Untuk Mbak Siska itu mulai besok atau mulai Senin? Sekarang itu dari kami. Jangan besok, mungkin hari Sabtu. Oh, Sabtu aja. Hari Sabtu, karena nanti kita atur jadwalnya. Kalau besok kan sangat pepet ya. Iya. Nah, dan selain itu juga gini, kemarin saya lihat dan beberapa hari yang lalu saya lihat di sini sudah lebih ramai. Yang awalnya itu sebenarnya saya rencana untuk perubahan jadwal itu awal bulan awalnya. Nah, nanti coba saya kondisikan gimana jadwal barunya, karena juga kemarin di sini sudah masih ada juga yang mau beli, itu juga perlu kita pertimbangkan gitu. Kurang insya Allah mulainya tanggal 27 gitu.
Berarti Mbak Siska masih pagi terus? Mulai pagi terus. Saya sama Pak Ridwan pagi terus ya. Pagi terus kalau gitu. Gitu. Tiga ini ya Pak? Bertiga pagi terus. Nah untuk yang lain, jadi masih sore-sore gitu ya? Iya. Gitu. Ada lagi mungkin? Yang untuk tim bagian toko itu Pak, rencananya berapa orang? Bagian toko, nah tadi itu saya juga ini rekrut karyawan untuk Pramiaga yang semoga bisa nambah kita juga nanti ketika Mas Ridwan, Mas Fauzi lepas dari sini ada yang bisa menggantikan gitu. Nah untuk berapa tambahannya kita lihat situasi kondisi. Nah insya Allah kan saya juga ada frekuensi yang kesini, saya juga minta masukannya bagaimana kondisinya gitu, apakah teman-teman itu bisa maksimal, artinya sangat overload kegiatannya atau bagaimana, saya juga akan melihat itu gitu. Nah ada lagi Pak Zani mungkin sudah. Jadi kurang lebih seperti itu rencana kita ke depan seperti apa. Nah terkait dengan SEO ini nanti tentu komunikasinya dengan MD dan admin gitu ya. Nah ketika ada misalkan orderan, akhirnya admin masuk, berapa uang masuknya, barang-barang juga akan komunikasi dengan MD gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih banyak, mohon maaf ya. Semoga kita bersama bisa semakin maju. Mas Fauzi yang ada karir baru bisa juga semakin maju juga, rezeki semakin barokah dan melimpah juga gitu. Dan sama-sama kita bisa memberikan kontribusi untuk umat Islam gitu. Demikian, terima kasih banyak ya rekan-rekan. Pak Dani. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.